Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, kita akan melanjutkan video part kedua untuk kompetensi teknis bahasa Indonesia untuk guru SD dan SMP. Kita akan melanjutkan dari soal nomor 11 sampai nomor 20. Disimak baik-baik ya, jangan di-skip karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Selamat belajar, semoga sukses. Langsung saja kita mulai. Pernyataan-pernyataan di bawah ini yang betul adalah titik-titik. A. Penilaian hasil belajar oleh peserta didik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. B. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilaksanakan dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah. C. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran dan tanpa memperhatikan hasil penilaian oleh pendidik. D. Kriteria kelulusan ujian nasional (UN) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Jadi jawaban yang benar adalah A, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Jadi agar kedepannya ada perbaikan. Kemudian sebagai bahan laporan hasil belajar, serta untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Lanjut soal nomor 12. Manakah kata berikut yang tidak termasuk kelompoknya? A. Buku, B. Pensil, C. Karet penghapus, D. Makanan. Jawaban benar adalah D, yaitu makanan. Karena makanan ini tidak termasuk kelompok buku, pensil, karet penghapus. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 13. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar titik-titik. A. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat. B. Penerima tertarik dengan surat tersebut. C. Penerima ingin cepat membalasnya. D. Penerima merasa senang. Jawaban benar adalah A. Penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat. Jadi isi surat harus ringkas, jelas, dan eksplisit agar penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat. Lanjut soal nomor 14. Vincent dan Indah mendengarkan musik pop. Siren dan Vincent hobi membaca buku. Siapakah yang sedang membaca sambil mendengarkan musik? A. Siren, B. Vincent, C. Indah, D. Siren dan Vincent. Jawaban benar adalah B. Vincent. Karena Vincent ini dia suka mendengarkan musik pop, dia juga suka membaca buku. Nah, pertanyaannya, siapakah yang sedang membaca sambil mendengarkan musik? Jawabannya adalah Vincent. Sebelum lanjut, silahkan tekan subscribe ya kawan, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video tentang pendidikan. Soal nomor 15. Lanjut soal nomor 15. Sebanyak 14 sumur minyak milik PetroChina International Jabung Ltd. disegel pemerintah Kabupaten Jabung Timur, Jambi. Pimpinan Bupati Zumi Zola karena tidak memiliki izin. Apa penjelasan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)? Dikatakan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SKK Migas Elano Bintoro, penyegalan ini salah satunya disebabkan Pemkab meminta alokasi gas bumi ke PetroChina yang diperuntukkan untuk BUMD Tanjung Jabung Timur. Atas permintaan alokasi gas ke BUMD, mereka itulah jadi dasar ditahannya perizinan PetroChina. Seolah-olah kalau tidak dapat pasokan gas, izin dikeluarkan, ujar Elan. Masalahnya, kata Elan, untuk mendapatkan gas tersebut tidak semudah seperti orang dagang tahu tempe.
Begitu barang ada langsung diberikan. Alokasi gasnya tidak seperti orang dagang tahu tempe. Bisnis gas itu perlu perjanjian, perlu infrastruktur terutama pipa gas. Untuk membangun infrastruktur juga perlu waktu, tidak bisa besok ada prosesnya, ucap Elan. Memang saat ini Petrochina Jabung yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur mengekspor gas ke Singapura. Pemkap ingin ikut mengambil bagian dari gas bumi sebesar 10 juta kaki kubik MMSCFD. Tidak bisa seperti itu. Jual beli dengan Singapura juga ada prosesnya. Itu saja memakan waktu 2 tahun. Kalau ada kurang pasokan yang diminta, tanggung jawab tentu Petrochinanya. Permintaan Pemkap Tanjung Jabung Timur sebesar 10 MMSCFD juga dalam proses 2 diligensi dan ditargetkan secepatnya pada Oktober 2013 selesai ditandatangani perjanjiannya. Jelasnya. Ditambah, Sekretaris SKK Migas Gede Pradayana mengatakan pembicaraan dengan Pemkap Tanjung Jabung Timur soal alokasi gas untuk BUMD sedang berjalan sesuai roadmap yang disepakati pada 28 Februari 2013. Sesuai dengan roadmap tersebut, saat ini 2 inteligensi terhadap BUMD yang ditunjuk oleh Pemkap sedang berjalan sampai dengan akhir Mei 2013. Kata Gede, akan tetapi kata Gede, Pemkap malah menyegel sumur mendahului selesainya 2 inteligensi. Kita tidak tahu apakah ini semacam menyandera sumur untuk mendapatkan alokasi gas atau ada hal lain. Itu sedang kami cek, katanya. Terkait permasalahannya belum keluarnya izin dari Pemkap Tanjung Jabung Timur, kata Gede, sebetulnya permohonan izin sudah diajukan, tapi belum diterbitkan oleh Pemkap Tanjung Jabung Timur. Saat ini, perwakilan SKK Migas di Sumbaksel sedang berkomunikasi dengan Pemkap Tanjung Jabung Timur untuk mencari tahu alasan sebenarnya penyegelan tersebut. Yang jelas sangat disayangkan bahwa baru beberapa hari yang lalu, saat opening IPA Indonesia Petroleum Association Convention di JCC, Presiden sendiri menginstruksikan dalam sambutan beliau untuk mempermudah proses perizinan, tapi justru Pemkap menyegel sumur karena izinnya belum diterbitkan oleh Pemkap sendiri, papar Gede. Penyegelan sumur ini dapat dimaknai menghentikan penerimaan negara dari sumur-sumur tersebut karena pada dasarnya Petrochina di situ hanya sebagai operator saja. Sumur itu milik negara, bukan milik Petrochina. Kalau disegel, maka sebetulnya Pemkap menyegel aset negara, tandas Gede, disadur dari berbagai sumber PTT BPPK. Pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan di atas adalah A. Petrochina Internasional Jabung Ltd menyetujui Pemkap Tanjung Jabung Timur yaitu jatah 10 MSCFD gas bumi. B. Untuk memenuhi permintaan Pemkap Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih kurang 8 bulan. C. Komunikasi sedang dijalin antara SKK Migas dengan Pemkap Tanjung Jabung Timur. D. Proses ekspor gas bumi ke Singapura memakan waktu 2 tahun. Jawaban benar adalah B, yaitu untuk memenuhi permintaan Pemkap Tanjung Jabung Timur dibutuhkan waktu lebih kurang 8 bulan. Ini adalah tidak sesuai dengan isi bacaan di atas. Lanjut nomor 16. Semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Kesimpulannya, A. Semua pekerja adalah penghuni barak. B. Semua pegawai lepas adalah penghuni barak. C. Semua penghuni barak adalah pegawai lepas. D. Sebagian penghuni barak adalah bukan pegawai lepas. Jawaban benar adalah C. Semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Karena soalnya semua pekerja adalah pegawai lepas. Semua penghuni barak adalah pekerja. Artinya semua penghuni barak adalah pegawai lepas. Itu kesimpulannya. 17. Bila Anda masuk sekolah pilot, Anda akan jadi penerbang. Kebanyakan penerbang adalah pekerja keras. Kesimpulannya, A. Semua penerbang masuk sekolah pilot. B. Tidak dapat disimpulkan. C. Beberapa pekerja keras adalah penerbang. D. Semua penerbang bukan pekerja keras. Jawaban benar adalah semua siswa sekolah pilot akan jadi penerbang. Jadi, semua siswa yang sekolah di situ akan jadi penerbang. Kenapa? Karena soalnya, bila Anda masuk sekolah pilot, Anda akan jadi penerbang. Maka siapapun yang masuk sekolah pilot akan jadi penerbang. Nah, siapapun penerbang adalah pekerja keras. Jadi jawabannya adalah A.
18. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Jawaban benar adalah D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan belajar yang dialaminya. Jadi D. Ini adalah cara yang paling optimal untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami siswa. 9. Lanjut soal nomor 19. Pecah perbandingannya titik-titik sama dengan titik-titik berbanding dengan bengkok. Jadi untuk pilihan jawabannya A. Rapuh, tulang, B. Gelas, sendok, C. Keropos, tangan, D. Retak, patah. Jawaban yang benar adalah D. Retak, patah. Kita harus membuat kalimat penghubung untuk dapat mengetahui jawaban nomor 19 ini. Kita gunakan kata karena. Pecah karena telah retak. Patah karena telah bengkok. Bisa seperti itu. Lanjut nomor 20. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, seorang guru perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisa hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisa hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Ini adalah proses guru melakukan evaluasi hasil belajar. Demikian 10 soal yang telah kita bahas dari nomor 11 sampai nomor 20. Mudah-mudahan dapat membantu kita dalam mengerjakan soal-soal tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Selamat belajar, semoga sukses, nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.